Malam yang hening, Lila, seorang wanita muda, sedang duduk di meja belajarnya di kamar kos yang kecil. Lampu meja menyala, menerangi buku dan catatan berserakan di hadapannya. Jam dinding menunjukkan pukul 01:13 dini hari. Di luar kamar hanya terdengar suara serangga malam dan detak jam yang monoton. Lila menguap dan mengusap matanya yang lelah. Dia menggerakkan kursinya sedikit, membuat lantai kayu berderit pelan. Tiba-tiba, lampu meja berkedip menarik perhatian Lila. Lila dalam kurung berbisik, "Jangan mati sekarang dong, lampu kembali normal." Lila menghela napas lega. Namun, dia mulai merasa ada sesuatu yang ganjil. Udara di kamar terasa lebih dingin dari biasanya. Lila menoleh ke cermin kecil di sudut meja belajarnya. Wajahnya terlihat pucat karena lelah. Dia memalingkan pandangan, kembali menulis catatan. Tapi dari sudut matanya, dia melihat sesuatu bergerak di cermin. Perlahan, Lila menoleh lagi ke cermin. Tidak ada apa-apa, hanya pantulan dirinya sendiri. Dia mencoba mengabaikan perasaannya, tapi saat dia kembali menatap cermin, pantulan di dalamnya tidak mengikuti gerakannya. Bayangannya di cermin tersenyum, meskipun wajah Lila sendiri tidak. Lila dalam kurung berbisik dengan napas berat, "Apa itu aku?" Bayangan di cermin tiba-tiba bergerak sendiri, mengangkat tangan dan menunjuk ke sudut gelap di kamar. Lila membalikkan badan dengan cepat untuk melihat apa yang ditunjuk. Sudut kamar terlihat kosong, tapi rasa takut mulai menjalari tubuhnya. Lila mencoba mengabaikan apa yang baru saja terjadi. Dia menutup cermin dengan selembar kain dan kembali duduk. Namun, suara ketukan pelan terdengar dari lemari pakaiannya. Ketukan itu berirama, tok 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 tok. Lila dalam kurung dengan suara gemetar, "Siapa di sana?" Tidak ada jawaban. Dia memberanikan diri untuk berdiri dan mendekati lemari. Tangannya gemetar saat memegang gagang pintu lemari. Dia menarik napas dalam, lalu membuka lemari dengan cepat. Isinya hanya pakaian yang tergantung rapi. Tidak ada apa-apa. Saat dia menutup pintu lemari, tiba-tiba ada suara langkah kaki di belakangnya. Dia menoleh, tapi kamar itu kosong. Lampu meja kembali berkedip, lalu mati sepenuhnya. Kini kamar hanya diterangi cahaya bulan yang redup dari jendela. Lila meraba-raba mencari ponselnya di meja untuk menyalakan senter, tapi dia mendengar suara napas berat di belakangnya. Suara itu semakin dekat. "SUARAMISTRIUS" dalam kurung berbisik lirih, "Jangan menoleh." Lila membeku di tempat. Tubuhnya gemetar hebat, tapi dia tidak bisa menahan rasa ingin tahu. Perlahan, dia menoleh ke belakang. Kamera tetap fokus pada wajah Lila, memperlihatkan matanya yang membelalak penuh ketakutan. Mulutnya terbuka seperti ingin berteriak, tapi tidak ada suara yang keluar. Layar tiba-tiba menjadi gelap, diiringi suara jeritan panjang dari Lila. Keesokan paginya, kamar kos itu ditemukan kosong. Hanya ada cermin yang pecah, dan di dalamnya ada bayangan seseorang yang tersenyum. Jeritan Lila mendadak berhenti. Ketika dia membuka matanya, kamar kembali sunyi. Cermin kecil di mejanya, yang sebelumnya tertutup kain, kini terbuka. Retakan besar menghiasi permukaan cermin itu. Lila perlahan mendekati cermin dengan napas yang masih terengah-engah. Dia melihat bayangannya sendiri yang terlihat berbeda, pucat dengan mata gelap dan senyuman mengerikan. "BAYANGANDCRMIN" dalam kurung berbisik, "Sekarang giliranmu." Tiba-tiba, tangan kurus dan pucat muncul dari cermin, menarik Lila ke dalam. Kamera menunjukkan cermin yang kini kembali kosong dengan retakan yang semakin melebar. Tidak ada tanda-tanda keberadaan Lila di kamar itu. Jeritan Lila mendadak berhenti. Ketika dia membuka matanya, kamar kembali sunyi. Lila. "PMILIK kos" dalam kurung berteriak dari luar, "Lila." "Lila, sudah siang." Tidak ada jawaban. Dia membuka pintu dengan kunci cadangan. Kamar terlihat kosong dan rapi, seolah-olah tidak ada siapapun yang tinggal di sana. Kamera menyorot cermin kecil di meja. Dalam cermin, bayangan Lila terlihat berdiri menatap keluar dengan senyuman jahat. Cermin itu tidak akan berhenti mencari. Korban berikutnya bisa saja kamu.